kita tuh harus sayangin diri kita dulu, harus tahu kita tuh maunya apa, harus tahu kita tuh cocoknya di circle apa. Kalian tuh juga berhak bahagia, jangan cuma nyenengin orang lain aja. Sifat seseorang itu tuh nggak bisa diubah secara instan. Ya mungkin bisa diubah, tapi kayak hai, balik lagi di channel YouTube aku, Lydia Natalia. Makasih yang selalu stay tune, yang selalu setia nungguin dan nonton video aku. Makasih banyak, tanpa kalian channel ini gak akan bisa maju atau berkembang kayak channel-channel yang lain. Dan doain aku, mudah-mudahan channel ini juga bisa berkembang dengan pesat seperti channel-channel yang lain. Nah, video kali ini aku masih bakal bahas tentang seikat kata. Jadi, tapi di bahasan yang berbeda. Kalau sebelumnya di episode pertama aku bahasnya tentang kejujuran. Nah, di episode kedua ini aku bahasnya tentang toxic relationship. Nah, jadi senang banget nih aku udah bisa rilis episode kedua dari seikat kata. Ya, mudah-mudahan banyak yang suka untuk segmen ini. Dan kalau misalnya ada masukan, boleh nanti disampaikan di kolom komentar di bawah. Nah, teman-teman, toxic relationship itu sebenarnya udah bukan hal yang tabu lagi ya, udah bukan hal yang asing lagi yang kita dengar gitu. Jadi emang udah banyak banget artis, selebgram, influencer yang udah speak up tentang toxic relationship ini. Jadi emang udah banyak banget ya yang memang menjalankan atau pernah merasakan toxic relationship ini. Dan toxic relationship ini tuh nggak cuma ada di hubungan sepasang belibet banget. Dan toxic relationship ini tuh nggak cuma ada di hubungan sepasang kekasih aja, tapi ada juga di hubungan kekeluargaan atau keluarga, terus di hubungan pertemanan juga ada. Cuma untuk video kali ini aku tuh fokusnya akan bahas di toxic relationship di hubungan sepasang kekasih. Jadi next lah ya, kalau misalnya banyak yang suka, nanti aku bakal coba bikin video toxic di keluarga ataupun di circle pertemanan. Buat yang belum tahu toxic relationship itu apa, jadi toxic relationship itu adalah hubungan beracun. Nah, hubungan yang di dalamnya tuh gak ada sehat-sehatnya sama sekali. Jadi hubungan yang ngasih dampak negatif buat kesehatan mental dan fisik dari kita ataupun pasangan kita. Jadi emang bener-bener hubungan yang kayak nggak ngebangun sama sekali, nggak berkembang lah ya istilahnya kayak gitu. Hubungan yang hanya stuck di situ aja, yang mungkin bahkan bisa bikin kita tuh nggak stuck di situ lagi. Jadi bukannya maju tapi malah kayak mundur gitu loh. Jadi kayak yang tadinya kita percaya diri, tiba-tiba ada di circle toxic itu tuh jadi kayak udah mulai hilang kepercayaan dirinya, udah mulai berkurang kepercayaan dirinya kayak gitu. Terus kayak banyak rasa takut gitu, entah itu takut jadi semua hal-hal yang dilakuin tuh kayak banyak hal-hal yang takutnya gitu. Nanti kalau misalnya aku ngelakuin ini, nanti pasangan aku gimana ya, kalau aku misalnya ngelakuin ini, aku takut pasangan aku marah atau seperti apa. Jadi udah bisa lah ya ngebayanginnya gimana sih hubungan toksik itu. Dan hubungan toksik juga kayak salah satu contohnya tuh kayak sering berantem, tapi berantemnya tuh bukan berantem yang membangun ya, berantemnya tuh berantem yang nggak ada solusinya sama sekali, nggak nemu titik buat penyelesaian masalahnya.
Jadi contohnya kayak misalnya nih mau makan di mana, atau mau liburan di mana kayak gitu, atau hal-hal yang kecil tapi tuh bisa kayak berantemnya tuh bisa kayak wow banget gitu loh, tanpa ada penyelesaian sama sekali, tanpa ada solusi sama sekali gitu. Ya, apa ya, sebenarnya memang kalau berantem tuh hal yang wajar ya di dalam hubungan, tapi ya itu tadi, balik lagi kalau misalnya sering frekuensi berantemnya tuh lebih banyak dan lebih sering banget tanpa ada solusi, tanpa ada jalan keluar, nah itu hati-hati, itu udah masuk ke toxic relationship. Dan tentunya toxic relationship itu tuh juga gak melulu tentang kayak kekerasan fisik kayak gitu, gak melulu kayak gitu. Jadi kayak dari perlakuan sikap kayak gitu, nah itu bisa juga ya. Jadi nggak melulu tentang kalau misalnya dia main fisik, main kasar kayak gitu, itu toksik ya, jelas itu toksik. Tapi ada juga yang nggak tentang kekerasan, tapi itu udah masuk ke toksik juga yang dan sebenarnya kayak untuk ngedetect toxic relationship itu tuh kayak susah-susah gampang gitu loh, apalagi kalau misalnya udah masuk ke circle itu, udah masuk ke circle toxic relationship itu tuh kayak ya susah banget gitu loh. Dan yang ngalaminya tuh kayak nggak akan sadar sama sekali bahwa hubungannya itu kayak toxic relationship. Dan anyway, biasanya juga untuk toxic relationship ini tuh tumbuhnya di hubungan yang udah lama, yang udah berjalan lama banget. Karena kalau misalnya di awal-awal masih baru-baru tuh bener-bener kayak yang masih bucin-bucinnya. Semuanya tuh kayak terasa indah banget, kayak ya semua ya, mungkin yang udah pernah ngalamin kebucinan, yang udah pernah ngerasain atau yang lagi ngerasain tuh kayak tahu banget ya, kayak bener-bener nggak ada jelek-jeleknya, nggak ada hal-hal yang ngebuat kita nggak nyaman, tapi bener-bener kayak yang semuanya tuh indah, semuanya kayak gitu. Nah biasanya di sini tuh kayak banyak toleransi. Jadi ketika misalnya diposesifin sebenarnya itu toxic juga ya menurut aku. Tapi tergantung, kalau misalnya diposesifinnya tuh nggak berlebihan, ya mungkin masih bisa lah ya kayak gitu. Jadi semakin lama hubungan berjalan itu biasanya semakin ada rasa saling ada rasa kayak saling memilikin gitu loh. Padahal ya kalau misalnya masih pacaran mungkin itu belum gimana ya bilangnya gitu. Jadi semakin adanya rasa semakin memilikin kayak gitu, itu tuh bisa menyebabkan kayak ya kita kalau misalnya mau marah mau apa ya itu nggak apa-apa karena dia punya aku gitu. Jadi kayak analoginya tuh gitu loh, kayak dia punya aku ya, jadi aku berhak dong buat marahin dia atau buat apa kayak gitu. Tapi ya nggak gitu juga sebenarnya. Kalaupun memang mau marah ya nggak apa-apa, tapi harus disampaikan dengan baik dan benar tentunya caranya gitu. Semakin lama hubungan juga kayak semakin banyak toleransi dalam artian tuh kayak misalnya dia tuh ngelakuin susah diajak komunikasi atau kayak ngelakuin hal-hal yang di luar batas kayak gitu, batas hubungan kalian. Kayak kalian tuh pasti kayak ngerasa gak apa-apa nih, ini gak apa-apa, pasti nanti juga bakal berubah dengan seiring berjalannya waktu. Nah ini yang salah gitu. Jadi banyak banget ya cewek-cewek yang memberikan toleransi terlalu banyak untuk pasangannya. Sayang aja gitu loh, kalian tuh berhak bahagia juga, karena sifat seseorang itu tuh gak bisa diubah secara instan. Ya mungkin bisa diubah, tapi kayak bener-bener butuh waktu dan proses yang panjang gitu. Kecuali kalau misalnya dia pengen ngubah dari dalam diri dia sendiri, ada keinginan dari dalam diri dia sendiri, ya mungkin itu bisa agak cepat prosesnya. Tapi kalau mindset kita tuh kayak
bertahan di hubungan hanya gara-gara kayak ya mungkin sometimes dia tuh bisa berubah, mungkin dengan aku kayak gini atau kayak nurutin apa yang dia pengen, ya mungkin suatu saat dia akan berubah. Nah, kalian tuh juga berhak bahagia, jangan cuma nyenengin orang lain aja. Nah, jadi sebenarnya ini catatan juga untuk kita memulai suatu hubungan, untuk menyayangin orang lain. Yuk sayangin diri kita dulu, sayangin dulu kita, self loving dulu diri kita. Kita tuh maunya apa. Kalau misalnya udah nih, pasti kita tuh udah tahu kayak aku butuhnya pasangan yang kayak gini, aku butuhnya pasangan yang bisa nuntun aku ke arah yang lebih baik atau kayak gitu. Hal-hal yang memang ekspektasi kita tentang pasangan kita udah udah bisa kita tentukan kayak gitu. Jadi ketika kita memilih pasangan juga, kita tuh nggak akan yang langsung kayak oh karena dia deketin lama atau karena sifat dia baik atau seperti apa, kita tuh langsung oke, I will be your pacar, atau kayak aku pengen menjalin hubungan yang serius sama kamu atau gimana kayak gitu. Jadi emang sebenarnya untuk menghindari toksik juga tuh kita tuh harus sayangin diri kita dulu, harus tahu kita tuh maunya apa, harus tahu kita tuh cocoknya di circle apa kayak gitu. Jadi mungkin untuk ada di tahap toksik itu tuh kemungkinannya nggak terlalu besar gitu. Untuk toksik itu sendiri ciri-cirinya tuh ada beberapa ya, kayak misalnya nih, kalau kamu ngerasa semua hal yang kamu lakukan untuk pasangan kamu, untuk hubungan kalian itu salah di mata pasangan kalian, itu biasanya udah masuk ke toxic relationship. Ada lagi ciri-ciri yang kedua, kamu nggak bisa jadi diri kamu sendiri. Kamu nggak bisa jadi kamu nggak bisa jadi diri kamu sendiri yang kamu harapkan kayak gitu. Jadi kamu akan jadi orang lain di situ, kamu nggak nyaman. Terus everything yang kamu lakukan pada saat jadi diri kamu sendiri tuh kayak selalu salah gitu loh. Kamu akan jadi orang lain dan pastinya tuh nggak akan nyaman di depan dia atau kayak ngejalanin hubungan sama dia. Nah, ini juga ada yang ketiga. Yang ketiga tuh kayak harga diri ya. Harga diri kamu tuh sering banget dijatuhkan sama dia. Sering banget, entah itu cuma di antara kalian berdua ataupun di hadapan orang lain kayak gitu. Jadi harga diri kamu dijatuhkan sama dia, bukannya menaikkan harga diri kamu, tapi malah menjatuhkan. Nah, itu hati-hati juga. Untuk yang keempat ini, setiap ada permasalahan, setiap ada pertengkaran, yang disalahin tuh adalah kamu. Jadi semua permasalahan yang ada, yang muncul itu bersumbernya dari kamu gitu. Maksudnya dia kayak nyalahin kamu gitu atas semua yang terjadi. Nah, itu sih yang sebenarnya banyak terjadi juga, kayak cari-cari kesalahan gitu. Itu udah parah sih menurut aku. Terus yang terakhir, yang kelima, ini tuh yang paling banyak banget sering terjadi. Jadi kamu tuh mulai menarik diri dari circle kamu, dari lingkungan kamu. Jadi kayak dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan. Kayak misalnya ada acara apa, kamu gak mau ikutan. Kayak teman kamu ngajak hangout atau apa, gak mau, kamu menarik diri dari sana. Kayak yang kamu tuh pengen sendiri, atau kayak kamu takut nih kalau misalnya kamu ikutin circle kamu, kamu tuh banyak kayak khawatirnya, takut apa yang kamu lakuin tuh salah di mata dia tuh. Jadi
Itu mungkin untuk 5 ciri-cirinya kalau kamu itu berada di dalam lingkungan toksik. Tapi jangan khawatir, untuk hubungan toksik ini bisa diperbaikin loh. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa nih ada di hubungan, ada di circle toksik itu bisa diperbaikin. Caranya tuh kayak coba yang pertama, bangun komunikasi lagi, bangun keterbukaan di antara kamu dan pasangan kamu, bangun komunikasi, karena komunikasi itu sangat penting di dalam hubungan kayak gitu. Jadi even ada kayak kesalahpahaman di dalam hubungan kalian itu bisa diperbaikin gitu. Nah, asal catatannya pasangan kamu atau dia itu bisa diajak komunikasi. Kalau misalnya dia nggak bisa diajak komunikasi, ya menurut aku ngapain gitu. Jadi komunikasi ini tuh kayak ngeliputin apa sih yang kalian rasain selama menjalin hubungan sama dia, ketidaknyamanan apa. Jadi intinya saling keterbukaan, tetapi tetap harus disampaikan dengan dengan tepat dan benar, dan lihat situasi juga gitu. Jadi disampaikan dengan pelan-pelan, disampaikan dengan baik lah ya, intinya kayak gitu ya, tergantung bagaimana pasangan kalian. Terus yang kedua tuh bisa lakukan gini, mungkin buat yang awal-awal selalu lakukan evaluasi hubungan kalian, dan yang udah lama juga sebenarnya belum terlambat gitu. Nah, itu banyak banget yang ketika menjalin hubungan udah lama kayak gitu jarang banget ngelakuin evaluasi hubungan, padahal itu tuh poin yang penting banget. Evaluasi itu benar-benar penting. Jadi bisa ngeliat lagi nih kesalahan apa di dalam hubungan kalian, kesalahan apa kayak yang harus diperbaikin untuk kedepannya kayak gitu. Jadi bisa tumbuh bareng-bareng, bisa berkembang bareng-bareng kayak gitu, tanpa adanya konflik yang berkepanjangan, yang kayak suka dipendem-pendem kayak gitu. Itu sebenarnya nggak baik juga, karena pasangan kalian juga nggak akan tahu kode-kode yang kalian berikan. Dia nggak akan tahu apa yang kamu pikirin kalau kamu nggak ngomong gitu. Jadi tapi tetap ya ngomongnya tuh dengan pelan-pelan, dengan cara kalian yang baik lah kayak gitu. Jadi lakukan evaluasi hubungan tentang seperti apa yang kalian rasakan, tentang perbaikan yang tentang kayak mimpi-mimpi atau ekspektasi kalian tentang pasangan kalian. Intinya kalaupun nanti berbenturan, artinya berbenturan kayak ada hal-hal yang tidak sesuai sama visi misi kamu dan pasangan kamu, mungkin itu bisa dikomunikasikan secara baik gitu. Intinya jadi semuanya tuh berawal dari komunikasi dan evaluasi ya. Jadi dua itu untuk menghindari toxic relationship gitu. Gak kerasa ya udah belasan menit, dan ya untuk toxic relationship kali ini sampai sini dulu, dan makasih yang udah nonton sampai akhir, dan semoga kalian suka videonya. Aku akhirin untuk episode 2 seikat kata di toxic relationship hari ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini, dan juga terus support aku. See you.